Pengertian pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan harta, kewajiban atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN, lalu tidak terutang PPN, dikenakan PPN dengan tarif 0%, dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Lalu yang pencatatan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penerimaan penghasilan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Pencatatan biasanya dilakukan oleh wajib pajak pribadi yang diperkenankan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya di bawah 600 juta rupiah setahun. Kewajiban pencatatan pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau badan hukum untuk membayar sejumlah uang kepada pemerintah berdasarkan penghasilan, kepemilikan, transaksi, atau aktivitas ekonomi lainnya. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Nah, pencatatan wajib pajak dilakukan oleh wajib pajak orang pribumi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto, yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas. Azas pembukuan. 1. Pembukuan harus diselenggarakan sesuai dengan kelaziman pembukaan yang berlaku. Pasal 28 Undang-Undang KUP. 2. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang KUP. 3. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan huruf Latin dan angka Arab dengan satuan mata uang rupiah. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP. 4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian. Pasal 28 ayat 7 Undang-Undang KUP. 5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Pasal 28 ayat 5 Undang-Undang KUP. Yang terdiri taat azas, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi, stelsel akrual, dan stelsel kas. 6. Perubahan metode pembukuan harus diajukan kepada Dirjen Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan. 7. Buku, catatan, dan dokumen termasuk yang diselenggarakan secara program, aplikasi online, dan hasil pengolahan data elektronik harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia dengan sistem menyimpan bukti fisik selama 3 tahun pertama. Pencatatan wajib dilakukan oleh sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto berdasarkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Untuk syarat-syarat pencatatan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan harus dibuat secara lengkap dan benar, serta didukung dengan dokumen yang dijadikan dasar perhitungan, peredaran atau penerimaan bruto, dan penghasilan bruto, serta penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final. Yang kedua, pencatatan dalam suatu tahun pajak meliputi jangka waktu 12 bulan, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Yang ketiga, pencatatan dan dokumen yang menjadi dasar pencatatan harus disimpan di tempat tinggal wajib pajak atau tempat kegiatan usaha dilakukan selama 10 tahun, terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
bagian tahun pajak atau tahun pajak. Untuk yang keempat, pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Untuk yang kelima, pencatatan sebagaimana harus dapat menggambarkan jumlah peredaran atau penerimaan bruto atau jumlah penghasilan bruto serta penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang. Untuk yang keenam, bagi wajib pajak yang mempunyai lebih dari satu jenis usaha atau tempat usaha, pencatatan harus dapat menggambarkan secara jelas jumlah peredaran atau penerimaan bruto dari masing-masing jenis usaha atau tempat usaha yang bersangkutan. Untuk tata cara pencatatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan harus mencatat peredaran atau penerimaan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas harus mencatat penghasilan bruto dan penghasilan yang bukan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dengan bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak. Selanjutnya adalah pembukuan dalam bahasa asing. Wajib pajak yang dapat menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan mata uang selain rupiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak dalam rangka penanaman modal asing, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai penanaman modal asing. Yang kedua, wajib pajak dalam rangka kontrak kerja, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan kontrak dengan pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan. Yang ketiga, wajib pajak dalam rangka kontrak bagi hasil, yaitu wajib pajak yang beroperasi berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai pertambangan minyak dan gas bumi. Yang keempat, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut perjanjian penghindaran pajak berganda yang terkait. Yang kelima, wajib pajak yang berafiliasi dengan perusahaan induk di luar negeri, yaitu perusahaan anak yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan induk di luar negeri dalam hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bahasa asing dan mata uang selain rupiah yang diperbolehkan untuk dipergunakan dalam pembukuan wajib pajak adalah bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat atau USD. Permohonan penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Amerika Serikat adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat oleh wajib pajak harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi wajib pajak dalam rangka kontrak kerja atau kontrak bagi hasil. Yang kedua, izin tertulis dapat diperoleh wajib pajak dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris, dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai 3 bulan sejak tanggal pendirian bagi wajib pajak baru. Yang ketiga, Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan memberikan keputusan atas permohonan izin penyelenggaraan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat. Yang keempat, keputusan Menteri Keuangan atas permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 diterbitkan paling lama 30 hari sejak diterimanya permohonan dari wajib pajak. Yang kelima, apabila jangka waktu 30 hari setelah lewat Menteri Keuangan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap diterima. Wajib pajak dalam rangka kontrak karya atau kontrak bagi hasil yang menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar paling lambat 1 bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat tersebut dimulai. Bagi wajib pajak yang diizinkan untuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat, berlaku ketentuan konversi ke mata uang dolar Amerika Serikat sebagai berikut. Yang pertama, pada awal tahun buku, penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk pertama kali dilakukan dengan bertitik tolak dari neraca akhir tahun buku sebelumnya dalam mata uang rupiah yang dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs.
Untuk yang pertama, untuk harga perolehan harta berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harta tersebut. Yang kedua, untuk akumulasi penyusutan atau amortisasi harta sebagaimana dimaksud dalam huruf A menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat perolehan harga tersebut. Untuk harta lainnya dan kewajiban menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut di mana dilakukan secara taat asas. Apabila terjadi revaluasi aset tetap di samping menggunakan nilai historis atas nilai selisih lebih dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat dilakukan revaluasi. Untuk saldo laba atau sisa kerugian dalam mata uang rupiah dari tahun ke tahun sebelumnya dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun buku sebelumnya berdasarkan sistem pembukuan yang dianut di mana dilakukan secara taat asas. Untuk modal saham dan ekuitas lainnya menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi. Jika terdapat selisih laba atau rugi sebagai akibat konversi dari mata uang rupiah ke mata uang dolar Amerika Serikat, sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai huruf E, maka selisih laba atau rugi tersebut dibebankan pada rekening saldo laba. Dalam tahun berjalan sebagai berikut, untuk transaksi yang dilakukan dengan mata uang dolar Amerika Serikat, pembukuan yang dicatat sesuai dengan dokumen transaksi yang bersangkutan. Untuk transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar Amerika Serikat dikonversikan ke mata uang dolar Amerika Serikat dengan menggunakan kurs yang sebenarnya berlaku pada saat terjadinya transaksi, yaitu apabila dari dokumen transaksi diketahui kurs yang berlaku, maka kurs yang dipakai adalah kurs yang diketahui dari transaksi tersebut. Apabila dari dokumen transaksi tidak diketahui kurs yang berlaku, maka harus yang dipakai adalah kurs yang sebenarnya berlaku berdasarkan sistem pembukuan yang dianut di mana dilakukan secara taat asas. Di sini saya akan memberitahu sanksi atas tidak mengadakannya pembukuan. Yang pertama itu SKP akan dinaikkan menjadi 100% dan untuk khusus PPh 29 akan dinaikkan menjadi 50%. Lalu yang kedua ada sanksi pidana sampai 3 tahun dan denda sampai 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayarkan. Nah, itu jika WP pribadi ataupun badan memperlihatkan pembukuan atau dokumen lain yang palsu dan seolah-olah dibenarkan.